Kamis 19 November 2020. Di hari itu kami bangun hampir jam 5 pagi. Ya cukup kesiangan sih, secara kapal juga berangkat pukul setengah 6 pagi. Kami hanya ada waktu setengah jam untuk mandi, sholat subuh, dan perjalanan menuju pelabuhan. Mengikuti saran dari teman saya Ilham yang sempat kami temui di video pertama kemarin, kami mampir ke pasar Labuan Bajo sebentar untuk bungkus sarapan. Iya, luru papat. Ya, mau duit. Pakai aja di dompetku. Ini adalah makanan termurah selama kami di Labuan Bajo, cuma 10.000 saja per porsinya. Ya seperti nasi bungkus yang biasanya ada di warung kopi di Jawa. Kata Ilham, penjual nasi murah ini hanya ada di pasar saat subuh saja. Kalau udah siangan, nasi mereka udah habis dan kemudian mereka akan tutup. Makasih Ham atas sarannya, sangat berguna. Setelah beli nasi bungkus, kami langsung pergi menuju pelabuhan, berharap kapalnya masih belum berangkat. Apalagi kami masih belum tahu di pelabuhan sebelah mana kapal bersandar. Secara pelabuhan Labuan Bajo itu cukup besar, tapi jangan khawatir, di malam sebelum keberangkatan, kapten kapal menghubungi kami untuk memberikan nomor telepon dia, agar kami mudah menemukan kapal di saat sebelum keberangkatan. Setelah sampai pelabuhan, langsung mencari keberadaan kapal. Kami telat 15 menit, tapi untungnya kapal masih mau nungguin kami. Sampai sana langsung milih size sepatu buat snorkeling. Kemarin 43 sama 37. Kemudian langsung naik ke kapal. Pukul 6 tepat kami memulai sailing trip dengan tujuan awal Pulau Padar. Dan akhirnya kapal pun berangkat. Pulau Padar ditempuh dengan waktu hampir 3 jam dari pelabuhan Labuan Bajo. Kalau kalian tanya, kok lama sih? Jadi memang tergantung cuaca, arus laut, dan kapal yang dinaikin. Berhubung kapal yang kita naikin ini sederhana, jadi ya lumayan lama. Mungkin kalau naik speedboat atau pinisi kayaknya gak sampai 2 jam, udah sampai deh. Saya mencoba menaiki rooftop kapal. Ternyata sangat indah untuk melihat banyak pemandangan pulau-pulau kecil yang ada di lautan sebelah barat Pulau Flores ini. Ya, pemandangan ini yang membuat kita betah di kapal. 3 jam waktu perjalanan kayak gak berasa. Jadi jangan khawatir buat kalian yang gampang bosan kalau di atas kapal. Sembari nungguin kapal sampai di Pulau Padar, sedikit kami ceritakan tentang kapal yang kita naikin ini. Jadi kapal ini namanya kapal Cahaya Mulia. Kami dapat harga Rp585.000 per orang dari aplikasi Klook. Untuk link pemesanan saya taruh di kolom deskripsi ya. Fasilitas kapal juga cukup lengkap. Kita bisa membuat minuman seperti kopi dan teh bebas semau kita. Terus ada rooftop dan ada toilet juga. Tapi toiletnya gak ada air tawar. Jadi air di toiletnya itu air asin yang diambil dari laut. Terus untuk kurangnya, kapal ini tidak ada aliran listrik yang bisa dipakai untuk charger HP. Pasti cukup mengganggu untuk yang biasanya rajin bikin story di Instagram. Apalagi di trip ini, kita disuguhkan banyak pemandangan indah yang membuat jempol tergelitik untuk segera bikin instastory. Kalau bisa sih bawa powerbank yang banyak. Tapi kami sih bawa powerbank tenaga surya gitu. Powerbank yang isinya nggak perlu pakai listrik tapi pakai sinar matahari. Jadi kalau baterai powerbank habis, tinggal dicantolin di tas biar kena sinar matahari. Nanti juga powerbank penuh-penuh sendiri. Banyak plus minusnya ikut open trip sehari penuh kayak gini. Kalau minusnya sih pasti sangat menguras tenaga. Kita dikejar waktu, gimana caranya sehari itu harus bisa sampai ke 4 tempat yang sudah ditentukan. Jadi persiapkan tenaga ekstra untuk ikut trip ini. Tapi plusnya juga banyak kok. Selain murah, dengan ikut open trip kayak gini, kita bisa mengenal teman-teman baru di sini. Kami berangkat 11 orang, termasuk kami. Selain kami berdua, ada Mas Ogi dari Tasik, Mbak Ninda dari Padang, kemudian ada Gebi dan Khaira dari Jakarta, ada Safa juga dari Jakarta, dan terakhir 4 kakak-kakak dari Medan yang kami tidak sempat menanyakan namanya.
Pukul 9 tepat kami sampai di Pulau Padar. Tapi waktu itu kami tidak bisa turun sampai di dermaga Pulau Padar karena air laut yang lagi surut. Jadi kami dijemput sama skoci kecil gitu. Lewat depan. Awas anu. Akhirnya kami menginjakan kaki di Pulau Padar. Kami diberi waktu 1 jam saja untuk eksplor tempat ini. Setelah itu kami diberikan pengarahan terkait aturan trekking di Pulau Padar. Ada aturan. Oke, aturannya selama dalam perjalanan tidak diperbolehkan merokok, membuang sampah. Kalau ada sampah nanti berupa plastik, botol atau apa segala macam nanti dibawa pulang lagi, entah dimasukin dalam tas atau plastik nanti bagaimana dibawa pulang lagi. Terus yang lebih penting itu adalah ketika sudah sampai di puncak jangan terlalu ke tebing, soalnya bebatuannya itu mudah hancur, lepas begitu, jadi takut jatuh ke bawah. Terus di beberapa titik sampai ke titik yang paling terakhir di puncak sana itu sudah ada teman-teman kita yang standby siap menjemput, menjaga nanti selama dalam perjalanan. Ya, kalau meminta foto nanti bisa juga minta bantuan mereka. Oke, semangat semuanya. Ayo, terima kasih. Semangat. Dan kami memulai trekking untuk menuju puncak Pulau Padar. Sedikit informasi tentang Pulau Padar. Jadi menurut informasi yang kami dapat, pulau ikonik yang ada di lembaran uang 50.000 ini adalah pulau terbesar ketiga di kawasan Taman Nasional Komodo, setelah Pulau Komodo dan Pulau Rinca. Dan kata guide-nya, di Pulau Padar ini ternyata ada komodonya juga, tapi ya agak banyak, tetap harus waspada juga. Saya lupa mereka bilang berapa komodo yang ada di sini. Yang saya ingat pokoknya sedikit kok, hanya sekitar 4 atau 5 komodo saja kalau nggak salah. Gak mau ngomong. Ya. Saya merasa Pulau Padar itu kayak suatu destinasi dengan paket komplit untuk dikunjungi. Kita tidak perlu memilih enaknya pergi ke wisata gunung apa wisata pantai. Pulau Padar seperti dua objek wisata yang melebur menjadi satu. Layaknya gunung yang memerlukan trekking untuk menuju ke puncak tujuan, ditambah dengan suguhan keindahan pantai dan lautan menemani sampai puncak pulau. Selang 20 menit, kami sudah sampai lebih dari setengah perjalanan. Kaki sudah mulai ngerasa agak kuat, ditambah panas yang sangat menyengat. Percaya deh, ini panasnya gak biasa, beneran panas banget. Dan akhirnya kami sampai di spot terbaik Pulau Padar. Pemandangan ini benar-benar indah. Merasa bersyukur banget karena satu di antara list perjalanan yang pernah kami buat, akhirnya kita sudah mencapainya. Kami pun langsung berfoto riah untuk menghabiskan sisa waktu di Pulau Padar. Dari Surabaya, Lamongan dari Lamongannya. Ya. Setelah menghabiskan waktu untuk berfoto, kami istirahat sejenak dan mengobrol dengan salah satu penjaga pos di Pulau Padar. Tiap hari di sini berarti, Pak ya?
Berarti standby dari pagi sampai sore gitu. Besok jam 10. Terus kalau jam 10 tamunya naik, biasa sampai jam 11 jam 12. Wah. Jadi kita tunggu. Rata-rata sampai jam 10 ya, soalnya biasa jam 10 ke atas kan panas. Iya. Berarti kalau sore itu ya? Dia benar. Oh, jam 3 baru akan lagi. Kayaknya malah panas banget habis jam 12 gitu. Banyak informasi yang kami dapat tentang pulau ini. Terima kasih Mas Yah sudah memberi kami banyak edukasi. Selang beberapa menit, akhirnya kami memutuskan untuk turun dan kembali ke kapal. Perjalanan turun memang tidak seberat perjalanan waktu kami menaiki pulau tadi, tapi suhu panas masih sama saja, gak ada yang berubah. Bisa jadi lebih panas karena matahari semakin ke atas. Pesan dari kami, persiapkan tenaga ekstra ya kalau mau full day trip kayak gini. Atau mungkin siapkan duit ekstra juga gak apa-apa, biar ikut open trip dengan durasi yang cukup lama. Seperti open trip 2 hari 1 malam, atau 3 hari 2 malam. Karena biasanya trip dalam jangka waktu yang lebih dari 1 hari. Jadwal ke Pulau Padar bukan siang seperti ini. Biasanya kebanyakan di pagi hari atau sore hari. Atau mungkin sewa kapal pribadi juga bisa. Pastinya bebas dan bisa lebih santai, gak dikejar waktu kayak full day trip gini. Lost my husband too. Aduh, sorry. Setelah sampai di bawah, sempat bermain dengan rusa yang ada di area bawah Pulau Padar. Rusa-rusa ini terlihat kurus dan tanpa tanduk. Kami gak sempat menanyakan tanduk ini memang sengaja dipotong agar tidak membahayakan wisatawan atau gimana. Iya, kurus ya. Kemudian balik ke kapal karena hari sudah semakin siang. Tujuan berikutnya adalah Pink Beach. Pink Beach ditempuh tidak terlalu jauh dari Pulau Padar, kurang lebih hanya 1 jam saja. Di awal perjalanan menuju Pink Beach, kami diberikan makan siang. Makan siang ini sudah termasuk dalam bagian yang didapatkan dalam trip ini. Enak sih makan siangnya. Dan akhirnya kami sampai di Pink Beach. Sekarang kita udah berada di sebelum yang kedua, namanya Pink Beach. Sebelum turun dari kapal, kalau bisa ganti memang di kapal, barang-barang yang lain tinggalkan di kapal, yang dibawa cuma kamera sama shooting. Di sini tidak ada dermaga untuk kapal bersandar, jadi kami turun langsung di atas air laut, sekalian langsung nyebur saja, soalnya udah gak tahan sama panas di sini. Kalau saya cek di peta, Pink Beach berada di satu pulau dengan Pulau Komodo. Jadi kayaknya harus cukup waspada juga. Siapa tahu tiba-tiba ada komodo nongol di area pantai. Tapi ada juga beberapa sumber yang kita dapat. Mereka menyarankan agar mewaspadai area sekitar pantai karena bisa saja ada komodo yang menyeberang dari Pulau Rinca menuju Pulau Komodo ataupun sebaliknya. Buat yang belum tahu, jadi komodo itu bisa berenang. Kalau pengen tahu jelasnya gimana, bisa browsing sendiri di Google atau bisa cari referensi video di YouTube gimana bentuk komodo kalau lagi berenang.
Pink Beach, nama yang cukup unik. Dulu, waktu pertama kali mendengar dan melihat pantai ini di internet, saya pikir warna pink dihasilkan dari filter editing foto. Tapi setelah saya melihat langsung, pantai ini benar-benar pink, sangat istimewa. Umumnya, pantai mempunyai pasir yang didominasi dengan warna abu-abu ataupun putih, tapi pantai ini mempunyai pasir dengan warna merah muda yang cukup mencolok. Yang jadi pertanyaan, kok bisa sih warnanya pink? Sebenarnya belum diketahui secara pasti kenapa pasir di pantai ini berwarna pink. Tapi banyak yang berpendapat warna pink berasal dari pecahan karang berwarna merah dan terseret ke pinggir pantai. Nah, seperti ini salah satu pecahan karang yang berwarna merah itu. Rasa sangat lega banget sih habis capek panas-panasan trekking di Pulau Padar, kemudian nyebur ke pantai dengan disuguhkan birunya air laut yang sangat jernih ini. Benar-benar merasa betah berlama-lama di sini. Kami menghabiskan cukup banyak waktu di Pink Beach, entah hanya sekedar bermain air di pinggir pantai, menyelam, ataupun berfoto. Buat yang pengen snorkeling agak ke tengah, pemandu wisata menyarankan untuk memakai swimming fins atau sepatu renang yang menyerupai kaki katak agar tidak terlalu lelah mengayuh kaki waktu berenang. Dan buat yang tidak terlalu pandai berenang, baiknya memakai pelampung saja ya buat keselamatan. Bisa pinjam pemilik kapal, mereka juga menyediakan pelampung kok. Kemudian setelah puas bermain di Pink Beach, kami kembali ke kapal untuk membersihkan badan dan bersiap untuk menuju tujuan selanjutnya, yaitu Pulau Komodo. Perjalanan di Pulau Komodo ini bisa dibilang cukup dekat, karena dermaga Loh Liang Pulau Komodo tidak terlalu jauh dari Pink Beach. Dan akhirnya kami sampai di Pulau Komodo. Ya, makasih Mas. Woi, pakai putih-putihan semua. Tadi soalnya di komen pakai baju hitam, salah kostum ya. Untuk masuk di Pulau Komodo ini emang ada tiketnya. Menurut informasi harga tiketnya ini berbeda-beda, tergantung high season atau low season. Tapi waktu kami ke sana kemarin, kami dapat harga tiket Rp150.000. Udah termasuk sewa ranger yang mengawal kami di Pulau Komodo. Itu harga untuk trip 1 hari ya, dan untuk wisatawan Indonesia saja. Beda harga jika kalian mengikuti trip lebih dari 1 hari, dan beda harga juga untuk wisatawan asing. Kita akan dikasih pilihan untuk jenis trekking. Jadi di Taman Nasional ini ada 3 jenis trekking, ada short, medium, long trekking itu yang normal. Terus satunya lagi ada adventure trekking. Untuk dapat lihat binatang komodo itu bisa dipastikan karena ada ke alam bebasnya, bukan di zoo. Jadi di sini tuh kita disuruh memilih trek yang akan dilalui. Ada 4 jenis jalur trekking yang bisa dipilih wisatawan, yaitu adventure trek, long trek, medium trek, dan short trek. Karena kita waktunya terbatas, jadi waktu itu kami sepakat sama rombongan mau trek mana yang bakal ditempuh itu terserah, kami gak masalah, yang penting harus ketemu sama si komodo. Nah, usahakan nanti kalau di depan komodo jaga jarak kurang lebih 2 meter. Terus yang kedua, khusus yang bawa botol minuman sama bawa kamera terus tas-tas kecil. Jadi usahakan di depan komodo tidak boleh menggerakkan sesuatu yang membuat komodo bisa agresif. Untuk informasi selanjutnya Bapak Ibu bakalan dapat dari ranger yang menemani. Terima kasih. Sekarang kita menuju ke tempat briefing. Kemudian kami dipertemukan sama ranger yang mengawal kami sewaktu trekking di Pulau Komodo. Dan kita itu berada di salah satu pulau dari Pulau Komodo
itu yaitu liang. Nah, kalau liang ini sendiri itu diambil dari bahasa Komodo. Loh artinya teluk dan liang artinya sarang. Nah, selain Komodo di sini juga masih ada banyak hewan liar lainnya seperti rusa, babi, kerbau, ular ya. Cuman untuk ngeprediksiin kapan dan di mana kita bisa temuin si Komodo ini, sini itu tidak bisa dijanjikan sama sekali. Betul kita masih hutan terus nyari. Mudah-mudahan beruntung. Nah, untuk jalur trek di prefer tuh yang long, medium sama yang short. Untuk yang short treknya itu yang 2 km 40 menit perjalanan. Yang medium itu 2,5 km sejam, sama yang long trek itu 4 km 2 jam. Ataupun mau yang langsung lihat Komodo, kita langsung masuk hutan, nanti ke waterhole. Di situ biasanya tuh si Komodo stay-nya di situ biasanya. Dan akhirnya kami mulai trekking untuk mencari keberadaan Komodo. Bawa minum yang cukup di Pulau Komodo. Di Pulau Komodo sangat gersang dan sangat panas. Lihat aja, jarang banget dedaunan hijau di sini. Ada berapa pulau sih Mas kalau di sini Komodo? Komodo itu ada di 5 pulau. Jadi untuk si Komodonya itu di sini sama di Indonesia. Untuk 3 pulau lain ini itu ada di Pulau Badar, Nusa Kode sama di Natang. Di tengah perjalanan trekking, kami sudah disambut dengan rombongan babi hutan yang berlarian di depan kami. Tidak terlihat di kamera, tapi sempat tertangkap di Instastory. Gila ya di sini, kayak semacam taman safari. Tapi kalau taman safari sih enak di dalam mobil. Lah, ini dilepas di alam liar dengan jalan kaki kayak gini. Dan akhirnya kami menemukan Komodo yang lagi bersantai di bawah pohon. Langsung mulai atur strategi gimana caranya bisa berfoto dengan si Komodo ini. Kameranya diserahkan ke operator. Ayo, biar saya tampung kameranya. Nah, kita pakai satu handphone aja nanti ikut Bapak ini. Ayo ya, ikut Bapak Usman. Kita ke sana semua ya. Oh, kita ke sana semua. Setelah mengantri untuk berfoto, akhirnya giliran kami berdua. Cukup menegangkan sih, walaupun udah dibantu sama ranger yang mengalihkan perhatian Komodo. Tetap aja ada perasaan deg-degan buat deketin si Komodo. Dan akhirnya kami sukses untuk berfoto bersama Komodo. Sama Komodo itu jadi hunting spot. Nanti kalau semisal rusa, babi hutan ataupun kerbau datang minum ke sini, dia itu cuman kayak kamuflase di sini, pura-pura tidur, pura-pura malas. Nanti semisal mangsanya udah mendekat, at the moment itu langsung di-attack. Enough kali gigitan terus dilepas, untuk beberapa saat kemudian mangsanya akan tumbang dengan sendirinya. Dan dalam air liur Komodo ini mengandung 50 sampai 60 sebenarnya. Nanti kalau semisal udah inject ke seluruh tubuh bisa kill all system. Setelah berfoto, kami melanjutkan trekking lagi untuk mencari komodo-komodo yang lain. Menurut informasi, di Pulau Komodo itu ada 2 predator, yaitu komodo dan burung elang. Nah, burung elang ini terkadang juga memakan komodo, tapi bukan komodo dewasa. Burung elang lebih sering memakan bayi komodo. Untuk menghindari predator, bayi komodo akan naik ke atas pohon untuk bersembunyi agar tidak dimangsa oleh burung elang. Bahkan komodo dewasa juga tidak jarang akan memangsanya juga, mengingat komodo adalah binatang kanibal. Bayi komodo tinggal di atas pohon sekitar 3-4 tahunan. Mereka memakan serangga dan burung-burung kecil, tapi sesekali juga turun sebentar untuk mencari minum, kemudian naik ke atas pohon lagi. Iya, baru pertama kali juga
juga pas sama komodo. Ya sebelumnya sih cuma di kebun binatang gitu aja. Untuk di alam aslinya, di alam liarnya itu baru sekarang. Iya baru sekarang. Sebenarnya ini kan udah dari dulu banget ya. Tapi sejak kapan Mas Labuan Bajo ini jadi pusat destinasi? Oke, 2013 itu udah ini. Menurut Ranger, dulunya Labuan Bajo tidak seviral sekarang. Awal mula Labuan Bajo menjadi ramai wisatawan sejak diadakannya acara internasional Sail Komodo pada tahun 2013 lalu. Setelah itu Labuan Bajo selalu menjadi perbincangan wisatawan lokal hingga wisatawan asing. Kalau kejadian pernah gak sih Mas ada komodo yang tiba-tiba nyerah sama pengunjung gitu? Nah, jadi di sini juga pernah sih kalau komodo itu yang menyerang pengunjung. Di sini ranger harus tetap siaga untuk menjaga pengunjungnya. Kenapa diserang? Kan komodo ini bakal serang kalau dia itu merasa terusik, terganggu, dan lapar. Di Pulau Komodo ini tidak begitu disarankan untuk wanita yang lagi datang bulan karena si komodo sangat sensitif dengan bau darah dan takutnya orang yang lagi datang bulan itu akan menjadi pusat perhatian dari si komodo. Tapi kalau emang udah sampai Labuan Bajo ternyata tiba-tiba datang bulan, ini pesan dari rangernya. Jadi si komodo ini memang sensitif sih dengan darah. Cuman kalau udah di sini nih, udah di sini terus datang bulan, itu bisa ini juga bisa diperketat penjagaannya. Penting jangan pernah pisah sama grup. Kalau pisah sama grup biar nggak PMS, tetap akan diin kan susah. Iya. Bisa di manage sama rangernya. Tapi kalau semisal ngikutin rules sama regulation yang ada di sini itu pasti akan tetap safe. Iya benar. Itu ada babi lagi. So many. Asyik mengobrol dengan ranger, lagi-lagi kita dipertemukan dengan babi hutan di hadapan kami. Kami dibawa ranger untuk menuju ranger station, tempat para ranger untuk beristirahat. Ya semacam rumah panggung gitu. Katanya biasanya di bawah rumah itu ada beberapa komodo yang lagi berteduh. Dan kami sampai di ranger station. Ternyata benar ada beberapa komodo di bawah rumah panggung gitu. Ini tempatnya kayak gini untuk nahan kepalanya ya? Terus kalau misalnya itu nyoba nyerang bisa Nahannya kepalanya. Dia sebel kali ya kita gangguin. setelah disimpan telurnya bakal di cover sama induknya selama 3 bulan. Setelah itu mereka akan mencari untuk nyari makanan. Pas musim penetasan si induknya akan datang lagi untuk kill on babynya itu, untuk makan lagi anaknya. Mereka itu kanibal sih selain karnivora. Jadi kalau nggak selamat semuanya itu biasanya karena dimakan sama induknya. Karena dimakan sama induknya. Oh, yang jagain telurnya jantan atau betina? Betina. Betinanya. Jantannya pergi aja langsung. Emang jantan itu. Jadi sebenarnya di sini kan rasio komodo itu 3 berbanding 1. Jadi yang jantannya 3, betinanya 1. Pas musim kawinnya itu yang jantan mesti ini dulu, mesti fight dulu buat nanti bisa 3 bulan dijagain sampai menetasnya berapa lama lagi? 9 bulan sih. Sama ya kayak manusia. Dia noleh, dia melet. Di tengah percakapan ada salah satu komodo yang tiba-tiba berbunyi. Dan kami pun langsung mundur takut ada apa-apa. Coba denger bunyinya. Ya tersinggung karena perkataan orang. Oh, iya benar. Iya benar itu. Dan benar, komodo sempat menyerang sebentar karena terusik dengan beberapa orang di sekitarnya. Setelah puas melihat komodo, kami berjalan kembali dan melihat-lihat souvenir yang ada di Pulau Komodo. Bermacam-macam souvenir di sini, dari pin, gelang, asbak, hingga patung mini komodo yang terbuat dari kayu.
Itu yang natural lah. Ini yang tanggung. Berapaan nih? Itu 100. Awalnya sih pengen beli patung kayu komodo, tapi cek dompet ternyata kami gak bawa banyak uang tunai dan kayaknya di sini juga gak ada ATM. Jadi kami membatalkan niat untuk membeli patung itu. Kemudian memutuskan duitnya dipakai buat beli es kelapa muda saja karena sudah cukup haus dan pengen yang seger-seger. Kami mencoba untuk membeli kelapa muda untuk melepas dahaga. 30.000 ya? Ternyata harganya agak sedikit mahal, Rp30.000 untuk satu kelapa. Jadi kami beli satu kelapa aja, terus diminum berdua. Wajar juga sih harganya mahal. Ini di tempat wisata, apalagi tempat ini berada di pulau yang mungkin jauh dari mana-mana. Setelah membeli kelapa muda, kami langsung pergi ke dermaga untuk kembali ke kapal karena hari sudah mau sore. Tujuan berikutnya adalah Pulau Kelor. Pulau Kelor ini lumayan jauh dari Pulau Komodo, kurang lebih 2,5 jam. Kami menempuh perjalanan dari Pulau Komodo menuju ke Pulau Kelor. Gimana rasanya tadi kelapanya? Sejuk, seger. Tapi nggak manis ya? Gak manis, cuma warna doang. Iya. No. Enggak? Oh, udah juga tadi. Setelah lama menunggu perjalanan, akhirnya kami sampai di Pulau Kelor. Pulau ini terlihat begitu sempurna dengan pantai berpasir putih dan ombak kecil yang berpadu dengan jernihnya air laut. Banyak aktivitas yang bisa dilakukan di sini, entah hanya menikmati pemandangan di pantai, berenang, snorkeling, atau bisa juga trekking untuk menikmati pemandangan dari atas bukit. Awalnya, kami berpikir hanya menikmati pantai pasir putih di sekitar pulau dan kami tidak memutuskan untuk menaiki puncak bukit di Pulau Kelor karena alasan fisik yang sudah sangat lelah ditambah tidak adanya tangga untuk menuju ke atas. Kayaknya pasti melelahkan menaiki bukit dengan hanya memanfaatkan jalan setapak yang cukup terjal. Tiba-tiba para rombongan yang melakukan trekking menuju puncak dan sudah mau sampai atas, kami mulai tergoda dan berusaha untuk menaiki bukit itu. Medan di sini cukup terjal, selain karena tidak adanya tangga untuk naik ke atas, kemiringan pun bisa dibilang mungkin mencapai 45 derajat. Apalagi beberapa batu yang kami pijak hampir selalu jatuh ke bawah, membuat perjalanan agak sedikit berat. Tapi cukup bersyukur karena hari sudah sore, kami tidak merasakan panas yang seperti kami rasakan di Pulau Padar. Selang 20 menit, akhirnya kami sudah sampai di atas bukit. Terbayarkan sudah perjalanan cukup berat ini dengan menikmati view dari puncak Pulau Kelor. Langsung mengambil kamera untuk mengabadikan pemandangan indah ini. Sekitar 15 menit kami di atas, kemudian kami memutuskan untuk turun dan seperti dugaan, ternyata perjalanan turun juga cukup berat karena kemiringan bukit yang cukup ekstrim. Dan akhirnya kami sudah sampai di bawah. Memanfaatkan waktu untuk istirahat sebentar sembari nongkrong dan menikmati matahari tenggelam. Kelapa mudanya berapa? 30. Sama harganya kayak tadi. Sekalian satu ya? Satu Pak ya? Iya sama-sama. Kita 230. Itu kan sama. Cuma sebesar banget sih. Ini ada sayur-sayurnya, ada sayur juga. Ayo kita balik
Kemudian kembali ke kapal untuk mengakhiri perjalanan trip ini dan menuju pelabuhan Labuan Bajo. Di tengah perjalanan menuju pelabuhan, kami nongkrong bersama di rooftop kapal dengan pemandangan matahari tenggelam yang sangat indah. Kami bertukar kontak dengan teman-teman dan berharap suatu hari nanti kita bisa melakukan trip bersama lagi. Saya bisa membuat kesimpulan bahwa trip ini sangat memberi kesan positif buat kami pribadi. Selain karena ini momen untuk kami berbulan madu, kami juga menemukan banyak teman-teman baru yang pastinya mereka semua memberikan kesan baik selama trip dalam satu hari penuh. Dan tak lupa juga untuk semua kru kapal Cahaya Mulia yang sudah memberikan semua hal untuk kami, entah dari informasi, pengalaman, perjalanan, dan apapun itu. Kami sangat berterima kasih kepada semua kru kapal. Semoga kita bisa bertemu dan melakukan perjalanan di lain kesempatan. Hari sudah petang dan akhirnya kami sampai di pelabuhan Labuan Bajo. Selamat sore semuanya, mana suaranya? Sore. So welcome back ya ke Labuan Bajo. Tadi perjalanan kita hari ini, start awalnya di sini dan selesainya di sini. Mewakili kru kapal, juga kapten. Dari tempat ini kami mengucapkan terima kasih sudah mau bergabung bersama kita. Dan apabila ada tutur kata, servis atau kalau kami yang kurang menyenangkan, dari tempat ini pula kami ingin ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih untuk semuanya. Saya beserta istri saya, Liza, kemudian Mas Ogi, Mbak Ninda, Khaira, dan Gaby memutuskan untuk mencari makan malam di Pasar Labuan Bajo untuk menutup aktivitas di hari ini. Dan pastinya juga sebagai acara perpisahan kami. Lagi-lagi saya akan membahas harga makanan di sini ya. Banyak apa lagi? Nggak banyak tulangnya yang mana, Pak? Nggak banyak tulangnya. Yang tidak banyak tulangnya ini. Ini apa? Ini ikan kerapu. Satunya berapa? Ini Ya. ininya berapa satu ekor? Kalau ini 80 dia. Ini satu. Nah, Pak, tolong sedikit. Apa? Oh ini. Ya. Terima kasih. Bedanya apa? Sama aja kan? Sama. Sama bagi dua. Juga sama. Ini gede saya. Ya nggak apa-apa. Saya sama istri membeli cumi bakar satu porsi dengan isi 10 cumi. Harga cumi satu porsi ini cukup mahal, Rp80.000. Itu belum termasuk nasi. Nasinya sendiri kita beli di beda penjual dengan harga Rp30.000. Nasinya itu ditaruh di tempat kayu gitu. Kalau orang Jawa nyebutnya wakul. Dan cukup sih kalau dimakan untuk 6 orang. Jadi anggap saja 5.000 per porsi lah ya. Sama es teh dengan harga 5.000 per gelas. Setelah makan, kami banyak menghabiskan waktu bicara dengan banyak pembahasan, entah dari latar belakang, pekerjaan, hingga rencana perjalanan esok hari. Lama menghabiskan waktu bersama, akhirnya kami pun berpisah. Saya harap semoga bisa bertemu di lain hari ya, teman-teman. Semoga bisa melakukan trip bersama lagi. Kami langsung menuju ke hotel untuk istirahat dan pastinya membawa banyak kebahagiaan. Dan juga untuk mempersiapkan perjalanan esok hari karena kami akan menuju Pulau Dewata, Bali. Kalau untuk perjalanan kami di Bali, saya masih cukup ragu untuk menceritakan perjalanan kami selama di Bali. Karena saya pikir semua orang pasti cukup paham betul dengan kondisi Bali seperti apa atau seperti gimana. Mungkin kalau ada waktu untuk edit pun kami hanya membuat dokumentasi pribadi saja kali ya. Atau mungkin kalian bisa komen di bawah sekiranya kami perlu bercerita terkait budget akomodasi, transportasi hingga konsumsi kami selama kami di Bali.
Dan akhir kata, kami pamit dulu ya. Jangan ragu untuk bertanya. Kami akan berusaha untuk menjawab pertanyaan kalian sedetail-detailnya. Dan terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk menonton video kami. Terima kasih.